Shalom saudara, kita masuk episode 374. Anda bertanya, Alkitab menjawab. Dari wanita usia 28 tahun. Salam Pak Eras, saya berharap menjumpai Bapak dan keluarga dalam kondisi sehat. Saya ingin sharing Pak, saya wanita usia 28 tahun yang sudah menikah dengan suami saya 2 tahun lalu. Suami saya berusia 32 tahun. Kami baru saja pindah luar kota di bulan Desember 2021. Karena suami saya mendapat pekerjaan baru. Sebelum kami tinggal di Jakarta dan bergereja di Rehoboth, saya memiliki sahabat perempuan berusia 30 tahun yang saat ini juga bekerja bersama suami saya sebelum pindah keluar kota. Kami sudah berteman cukup lama semenjak saya kuliah tahun 2013. Sahabat saya ini sudah lama belum bertemu dengan jodohnya dan sering mengeluhkannya ke saya. Saya sering berkata, tunggu waktu Tuhan, sabar. Hingga suatu hari di bulan Agustus 2021, sahabat saya mengaku menjalin kedekatan dengan karyawan suami saya. Sebut saja X. Dan X ini sudah memiliki kekasih. Saya sudah memberi nasihat kepada sahabat saya agar segera mengakhiri hubungannya. Karena saya sebagai wanita juga merasakan jika kekasih X diselingkuhi. Pasti saya akan sakit hati karena hal tersebut juga melenceng dari ajaran firman Tuhan. Hingga akhirnya di awal Januari 2022, kemarin ketika saya berkunjung ke Jakarta, kami bertemu setelah ibadah di Rehoboth MAG. Dia bercerita bahwa X sudah putus dengan pacarnya, dengan alasan sudah bosan dan meninggalkan kekasihnya. Sudah putus dengan pacarnya dengan alasan sudah bosan dan meninggalkan kasihnya. Lantas saat ini berpacaran dengan sahabat saya dan sudah merencanakan pernikahan tahun ini. Waduh, tunggu. Sebagai wanita saya ini ya, tunggu ya, saya ulangi. Sahabat saya mengaku menjalin hubungan dengan karyawan suami saya, X ya. Sudah memiliki kekasih ya, oke. Dia bercerita bahwa X sudah putus dengan pacarnya dengan alasan sudah bosan dan meninggalkan kekasihnya. Jadi X ini sudah putus dengan pacarnya lalu mau menikah dengan teman. Oke. Teman wanita dari si penanya. Saya dan suami saya cukup kecewa dengan keputusan mereka. Kami merasa mereka terlalu terburu-buru mengambil keputusan padahal sedang ada hati yang tersakiti. Saat ini hubungan persahabatan kami pun menjadi renggang. Saya tidak tahu Pak, apakah saya harus mendukung hubungan mereka atau tidak. Namun di sisi lain saya sudah menganggap sahabat saya ini sebagai keluarga. Apa yang harus saya lakukan Pak? Jaga jarak, dia akan menyesal. Pernikahan ini akan membuat temanmu wanita itu akan menyesal. Pasti dia menyesal. Pasti dia menyesal. Ya. Ya, itu saja. Kamu jaga jarak, kamu sudah menunjukkan tidak setuju, ya, sudah tidak setuju. Nanti kamu akan bisa melihat pria seperti itu. Ya. Oke. Yang kedua, Salam Om Eras, saya seorang wanita berusia 34 tahun, belum menikah, hampir setahun baru ikut Truth ID. Saya rutin mengikuti doa pagi bersama Om Eras. Awal mula saya mendengar khotbahnya Om Eras, hati saya takut dan berpikir tidak mungkin saya menghidupinya. Sungguh khotbahnya keras tegas tapi tersentuh di hati saya. Apalagi ikut wanita surgawi, pastinya menangis dan hati saya berkata ini sungguh benar. Setelah mendengarnya hati saya benar-benar sesak dan rasanya berat. Tapi saya tidak pernah berhenti mengikuti Truth ID. Doa pagi rutin. Wanita surgawi saya rutin ikut. Om Eras, tapi saya sungguh belum berkenan sampai detik ini. Yang menjadi pertanyaan saya, orang-orang di sekitar saya, terutama orang tua dan sahabat-sahabat saya mengatakan kalau saya ini sungguh-sungguh mencintai Tuhan dan tulus hati. Namun saya belum menemukan diri saya kalau saya sungguh Saya belum menemukan diri saya kalau saya sungguh belum mencintai itu Bapak.
Dan soal ketulusan kadang masih banyak cacatnya. Sungguh mereka tidak tahu kalau saya belum berkenan. Saya masih berjuang dengan pikiran saya yang belum benar. Kadang lebih ikut perasaan saya, belum konsisten, mendisiplin diri masih kurang. Ya. Om Eras, saat ini kalau saya buat salah dalam perkataan, pikiran, dan tindakan saya dengan orang-orang terdekat atau siapa saja, nanti hati saya mulai tidak ada rasa damai sejahtera waktu berdoa. Pasti nanti diingatkan atau tiba-tiba langsung terlintas di pikiran saya kalau tadi saya ada buat kesalahan. Nanti saya minta maaf dulu sama Tuhan, baru tenang. Apakah saya sudah mulai membangun kesucian hidup dan hati saya takut akan Bapa? Karena kadang saya merasa saya tidak takut Tuhan dan sikap menghormati saya tidak ada. Karena pikiran dan perasaan dan renungan hati saya belum benar. Penggunaan waktu juga belum benar. Om Eras, saya benar-benar mau radikal mencintai Tuhan dan lebih dari apapun dan siapapun. Saya rindu mau pulang ke LB3, saya minta nasihat dan doanya Om Eras. Apapun yang Om Eras sampaikan saya aminkan. Karena ini pesan dari Bapak di surga buat saya. Maaf panjang sekali ya ceritanya, tapi saya percaya Om Eras dengan tulus hati dapat membacanya. Amin. Begini nak ya. Kamu orang yang dipilih Tuhan. Kamu sudah mengasihi Tuhan. Tapi kamu harus lebih mengasihi Tuhan. Kamu sudah punya tulus hati, tapi harus lebih tulus hati. Ya, ini luar biasa bagi kamu ya. Kamu luar biasa bagi kamu. Kamu akan terus bertumbuh kalau kamu mendengar khotbah saya. Truth ID, doa bersama saya nanti akan bertumbuh terus. Lewat proses bertahap. Ya, kalau orang memandang kamu sudah cinta Tuhan, tulus hati, ya puji Tuhan lah. Dan kamu merasa belum padahal, itu bagus. Yang tahu kan kamu sendiri dengan Tuhan. Kamu sendiri dengan Tuhan. Ya, oke. Saya kira cukup jawaban saya itu. Yang ketiga, Salam Pak Eras, saya ingin bertanya bagaimana saya menanggapi orang yang selalu jahat ke saya. Dan pasti semua yang saya lakukan pasti salah di mata mereka. Dan saya tidak pernah membalas mereka, hanya diam. Tetapi apakah dengan saya marah, mereka bisa berubah Pak? Dan apakah orang seperti itu saya jauhkan ya Pak? Terima kasih. Menanggapi orang yang selalu jahat. Yang pertama, kamu harus bersyukur karena kalau orang menjahati kamu, kamu diajar Tuhan untuk mengasihi musuh. Jadi kamu dan aku tidak pernah bisa mengerti apa itu mengasihi musuh kalau nggak pernah punya musuh. Atau tidak pernah dimusuhi. Kita tidak akan pernah bisa menjadi seperti Yesus kalau tidak diperlakukan, kalau tidak diperlakukan orang seperti orang memperlakukan Yesus. Yesus dianiaya, dipukul, diludahi, difitnah, dijahati, tapi tetap mengampuni. Ingat, diam tidak membalas kejahatan. Jadi jangan marah juga. Dan jangan berusaha untuk merubah orang kalau itu di luar kemampuanmu. Biar serahkan kepada Tuhan. Jadi kalau kamu milik Tuhan, kamu dijagai Tuhan. Jadi kembalikan saja kepada Tuhan dan berperkara dengan Tuhan. Ya. Saya tidak pernah membalas mereka, hanya diam. Tapi apakah dengan saya marah mereka bisa berubah Pak? Kamu marah mereka tambah rusak, tambah marah maksudnya. Tidak usah, diam. Ajarku diam, diam, diam. Ingat nasihat saya, diam. Apakah orang seperti saya apakah orang seperti ini saya jauhkan? Ya, minta hikmat Tuhan, jaga jarak. Ya, jaga jarak. Kalau jelas dia jahat, pasti transfer spiritnya buruk. Oke, saya kira cukup itu. Oke, pertanyaan berikut. Saya dari Jakarta, usia 37 tahun. Sebelum saya bertanya, saya ingin menceritakan masa lalu saya, Pak. Saya dulunya punya usaha dan ketika usaha saya mulai berkembang, saya iseng-iseng main judi, Pak. Dan dimulai dari iseng-iseng itu akhirnya jadi ketagihan dan susah untuk berhenti. Sambil berjalannya waktu, akhirnya usaha saya bangkrut dan sampai minus, punya utang dengan bank dan rentenir.
Saat kejadian itu saya berkata pada Tuhan untuk berhenti berjudi, dan sambil berjalannya waktu saya diberikan modal oleh orang tua saya untuk buka usaha lagi. Dan ketika usaha saya mulai berkembang, saya akhirnya jatuh lagi ke lubang yang sama dan bahkan sampai yang ketiga kalinya. Sebelum terjadi yang ketiga kalinya, iman saya mulai kuat, Pak. Saya bisa mengendalikan diri untuk tidak menonton bola lagi. Tapi ketika berjalannya waktu, saya digoda oleh saudara kandung saya, Pak. Dia menawarkan judi online, singkat cerita saya pun akhirnya mencobanya dan akhirnya saya sulit untuk melepaskannya, Pak. Pada akhirnya saya harus merelakan apa yang sudah hilang, yaitu uang dari hasil kerja keras saya. Setelah kejadian ketiga kalinya, saya berkata pada Tuhan, ampuni saya. Saya tidak menghargai berkat yang Tuhan percayakan kepada saya dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Pertanyaan saya, Pak, apakah Tuhan mau mengampuni kesalahan yang terjadi berulang-ulang? Apakah ada batasnya? Tuhan mengampuni seseorang yang melakukan dosa? Mohon dijawab pertanyaan saya, Pak. Yang pertama, sudah pasti kamu tahu, Tuhan itu kalau mengampuni melupakan. Mengampuni melupakan, tapi jangan berbuat dosa lagi. Kamu lakukan dosa ini lagi, kamu akan dapat pukulan yang lebih berat. Lebih berat. Ya. Ini kamu harus tahu, lebih berat. Jadi jangan berbuat dosa lagi. Minta ampun, Tuhan mengampuni, tapi jangan berbuat dosa lagi. Nanti lebih berat. Ya. Oke. Itu saja jawaban saya. Kamu jangan nakal. Kamu itu kok begitu sih? Ya. Usia masih 37 tahun. Kalau kamu masih main judi, kamu bisa melarat selamanya. Bukan saya ngancam. Fakta sudah saya lihat orang yang tergila-gila judi sampai tidak bisa berhenti, miskin sampai mati. Ya, jangan ulangi lagi. Kamu ulangi bahaya. Berikutnya, pertanyaan ke-6. Salam Om Merah, sebelumnya saya ingin berterima kasih telah berjuang keras membawa kami ke bumi baru dan langit baru. Saya punya adik perempuan di mana mengalami orientasi seksual atau bisek. Tahun lalu saya baru tahu adik saya seorang lesbian. Seperti kata Om Eras, untuk menghadapi LGBT orang sekitarnya harus berjuang. Tapi semakin kesini adik saya makin hancur, Om. Seks bebas, merokok. Saya pernah bilang ke adik saya, kamu tahu apa yang kamu lakukan itu dosa dan hukum dosa adalah maut. Dan apakah dia tetap memilih itu? Dan apakah dia memilih itu, padahal minggu kita selalu diingatkan tentang kematian dan dia menjawab dia sudah memilih. Yang ingin saya tanyakan, apa yang harus saya lakukan jika orang yang sudah tahu hal yang dibuat dosa dan tetap memilih dosa? Saya bukan terlahir sebagai orang Kristen, Om, tapi sejak ikut Om Eras 6 tahun yang lalu, benar-benar mengubah cara pandang hidup saya. Saya masih berusaha untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Saya juga tahu saya masih belum hidup sepenuhnya untuk Tuhan, tapi saya benar-benar berharap adik saya kembali ke Tuhan. Kamu jangan khotbah lagi banyak bicara kepada dia. Kamu cukup memberi teladan hidup yang baik. Dan kamu harus memiliki beban terhadap keadaan adikmu. Tidak mudah dia meninggalkan nafsunya. Jangan kamu mengkhotbahi dia, menghukum dia, lalu enggak boleh. Jangan buat begitu. Nggak boleh, Dek, itu dosa, Dek. Udah tahu. Kamu harus memilih, Dek, masuk neraka atau surga, Dek. Nggak boleh ngomong gitu. Anda cukup mengasihi, menyayangi, dan menghormati dia. Sebagai manusia. Jangan kau pandang dia sebagai orang berdosa yang rusak. Ajak dia makan tanpa mempercakapkan keadaannya. Doakan dia, penuh kasih. Empati dan penderitaan dia. Anda jangan pikir dia pengen berkeadaan seperti itu loh. Dia juga sebenarnya tidak ingin berkeadaan seperti itu. Oke? Kebersamaanmu dengan dia akan mengubah dia. Oke, saya kira Roh Kudus akan menolong kamu untuk melayani adikmu. Oke, sampai di sini saudaraku sekalian. Jangan lupa doa pagi bersama saya ya. Jam 5 setiap hari. Tuhan memberkati.